teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chadi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai semangat dalam bekerja. Pernah nggak sih kita ke restoran Jepang ya biasanya ya. Biasanya dulu seingat saya yang mulai acara beginian itu kalau nggak salah Sushi Tei itu zaman dulu itu ya salah satu yang menurut saya tuh yang mulai kayak gitu. Jadi kalau kita masuk ke restoran tuh, yes coming, ya welcome to AIWO gitu ya, terus pakai bahasa Jepang, ya irashaimase dan segala macam. Dan kadang-kadang juga sebelum mulai shift biasanya tuh orang Jepang mereka sangat-sangat apa ya, kayak ada semacam ya gathering kecil lah, bukan gathering gimana, bukan pesta ya, cuma oke, terima kasih telah datang. Hari ini kita akan ya acara hari itu apa ya, mungkin kalau misalnya mau nonton ya hari ini kita akan melayani customer kita dengan sebaik mungkin. Nah semangat, ada yel-yel perusahaan ya ini segala macam. Nah apakah efeknya, tanya saya gitu ada efeknya nggak sih? Sebenarnya saya bilang kalau mau lihat ada efeknya atau enggak itu tergantung dari budaya perusahaan. Kalau budaya perusahaannya udah rusak, kamu begitu pun percuma. Pegawai kamu hanya ya oke wah terus besok tiba-tiba lesu lagi, dan mereka tidak apa sih, mereka udah siap-siap kabur, udah siap-siap resign dan segala macam. Jadi budaya kantor, saya pernah bikin video aja ya, jadi budaya kantor itu penting. Tapi saya nggak bicara soal budaya kantor, saya bicara mengenai a little bit of semangat di pagi hari. Itu penting nggak sih? Itu penting. Kenapa? Apalagi untuk frontline employee ya. Frontline employee itu orang yang melayani customer secara langsung di garis depan gitu ya. Misalnya kasir, SPG, satpam, teller segala macam. Itu mereka tuh frontline employee yang tiap hari langsung berhadapan dengan sebab. Kalau saya itu back office. Saya tidak melihat customer saya secara langsung. Kadang-kadang sesekali saya customer visit, oke. Tapi mostly hari-hari saya bekerja di balik layar. Ya, jadi itu bedanya ya antara frontline dan back office. Penting nggak sih semangat? Karena semangat tuh penting. Kenapa? Karena kalau kita kerja, itu kita seringkali masih bawa bagasi dari rumah. Bagasi itu maksudnya apa? Kalau saya misalnya berantem sama istri, anak saya pagi-pagi udah bikin ulah, nangis, bentak-bentak, marah-marah, segala macam, itu tentu saja pikiran kita akan sedikit terganggu ya. Pikiran kita akan gak enak datang ke kantor. Belum lagi kalau misalnya rumah tangganya bermasalah, terjadi pinjol lah, rumahnya digedor-gedor debt collector segala macam, tentu itu akan membuat mentalnya itu nggak bisa perform dalam secara optimum ya. Bisa bayangkan, kamu bayangkan aja lah, misalnya kamu lagi di rumah lagi banyak masalah, istri ribut mulu, di tiap hari didatengin orang segala macam, gimana kamu bisa konsentrasi di kantor? Ya tentu saja kalau misalkan masalahnya udah separah itu ya kita nggak bisa bantu dengan sedikit ya hari ini semangat gitu ya, mungkin udah nggak mempan kali ya, harus ada pertolongan yang lebih spesifik, misalnya diajak ngomong one by one atau gimana. Tapi intinya adalah kalau misalkan kalian juga harus menerapkan gitu loh di dalam perusahaan kalian. Mungkin kalau misalkan kamu lebay kok David, kalau kita sampai ikut-ikutan sampai teriak-teriak, sampai lompat-lompat, sampai begini bikin dia, ya oke, it's up to you ya, it's up to you. Dan efeknya juga kita harus gimana ya, sama pegawai itu kita harus fleksibel. Kita harus melihat apakah pegawai kita mentalnya udah bener. Kalau mentalnya udah bener, dikasih begitu semangat. Kalau mentalnya sampai orang yang pemalu, orang yang di perusahaan nggak mau bangkrut aja begitu-begitu, percuma. Sekali lagi budaya perusahaan ngaruh ya, suka nggak suka tergantung dari kondisi mental perusahaan itu. Bukan kondisi mental, kondisi budaya perusahaan itu. Kalau perusahaan itu udah nggak sehat, gaji terlambat, bosnya nggak pernah datang, terus alat-alat kurang, istilahnya banyak keluhan, banyak komplain. Kamu udah perlu obatnya, udah obat dewa, udah bukan cuma obatnya, bukan ini cuma vitamin tiap hari. Tapi kalau ya seperti kata saya tadi gitu, kalau misalnya pegawai juga kalau cuman ya hari ini lagi ngantuk, lagi apa, disemangatin gitu masih bisa ya, doping vitamin sedikit bisa. Tapi kalau masalahnya udah mau cerai, KDRT atau misalnya debt collector, itu udah susah. Memang harus butuh pertolongan yang lebih berat. Nah tapi saya ngelantur ya. Kembali lagi ujungnya adalah perlu nggak hal seperti itu? Perlu. Kamu perlu untuk menjaga moral pegawai kamu. Kalaupun tidak dalam bentuk ayo semangat gitu pagi-pagi ya, teriak-teriak gitu ya. Minimal kamu pagi-pagi ya selamat siang semuanya sudah datang. Oke. Ayo kita semangat kejar target kita bulan ini. Ayo kita semangat, ingat membeli kita adalah apa?
Jangan remehkan slogan-slogan motivasi gitu kan. Kalau perlu tempel di apa di WC pegawai. Customer is king. Mereka lah yang bayar gaji kamu, misalnya saja. Jangan pernah marah sama customer. Kenapa? Karena customer selalu benar. Saya nggak peduli apa yang terjadi, pokoknya tempel aja. Jadi itu sedikit banyak akan selalu mengingatkan mereka di saat mereka emosi, di saat mereka ingin marah sama customer, mereka baca lagi, ingat lagi, dan bisa meredam emosi mereka. Ini contoh saja ya, banyak hal yang hal yang tidak bisa saya kelarin dalam satu video. Tapi intinya kalian tahu kan, jadi kadang-kadang penyemangat itu perlu. Makanya perusahaan-perusahaan besar tuh kadang-kadang 6 bulan sekali, 1 tahun sekali mereka adakan outing gathering bareng. Itu supaya kenapa? Bukan untuk buang-buang duit, bukan karena kelebihan duit, tapi untuk supaya moral pegawai itu lebih terangkat. Jangan bayangkan ya kalau kita akan ada acara liburan. Misalnya saya mau liburan ke Jepang, 3 bulan sebelumnya saya udah excited. Wah, 3 bulan lagi gue mau pergi Jepang, nanti gue kesana mau ngapain, gue kesini mau gimana segala macam. Nah itu juga pegawai juga begitu. Setiap ada outing kantor mereka 2 bulan sebelumnya udah semangat. Jadi seperti doping gitu, di doping terus ya kan. Kalau misalnya kamu kerja Januari begini, Februari begini, Maret begini, Juni lumayan lah ada THR ya. Habis itu begitu lagi. Mereka akan kekurangan gairah. Monoton dan rutinitas adalah musuh terbesar bagi motivasi Anda. Nah, jadi gimana? Makanya pagi-pagi itu perlu semangat kayak gitu. Memang awalnya kesannya cringy, kesannya tuh yang saya paling salut ya itu Giordanonya kakak. Wah mereka semangat sekali kalau lewat tuh saya suka dekakin begitu saya jadi risih sendiri ya kan. Tapi intinya ya begitu gitu. Kadang-kadang kalau sudah terbiasa mereka akan melakukan itu tanpa rasa malu. Nggak tahu malu istilahnya. Bukan, tapi karena sudah menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Saya dulu juga gitu. Awalnya itu memang sedikit sedikit canggung bilang selamat pagi Pak, selamat datang ke sini. Tapi ya karena tuntutan pekerjaan, bos saya bilang begitu ya saya biasakan. Nah, makanya sampai sekarang saya terbiasa gitu kan. Jadi buat saya ya bukan masalah yang besar. Tapi intinya ya tetap perlu dilatih. Jadi kalau kalian misalnya buka restoran, buka salon, buka apa yang terjadi berhubungan dengan customer setiap saat, ya kalian harus memperhatikan juga gitu. Semangat dan semangat karyawan di pagi hari sangat perlu kalian perhatikan. Termasuk juga di malam hari, bukan berarti di malam hari udah mulai loyo, udah mulai boleh bisa seenaknya, enggak juga. Nah, jadi kalian perlu ciptakan bagaimana ritual kalian setiap paginya. Misalnya ada yang ritual paginya cuma ya apa sih 1, 2, 3 semangat ya begitu ya terserah lah. Kalian bikin sendiri yang menurut kalian efektif, lucu dan keren atau gimana terserah. Tapi intinya perlu hal-hal seperti itu. Bahkan di militer pun ada ya hal-hal seperti apel pagi, upacara Senin itu maksudnya sekalian kalau misalkan ada pengumuman, ada apa yang ingin disampaikan, ya itu tugasnya manajer, supervisor, tugasnya pemilik, semua dia harus rutin memperhatikan kesehatan mental pegawainya. Jadi bukan berarti kamu cuma memikirkan output is penting. Yes, KPI itu salah satunya adalah output, tapi pemimpin dan manajer yang baik itu mereka memperhatikan semua aspek dari pegawai mereka. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ada yang bisa diperbaiki, kenapa enggak gitu. Sedikit doping di pagi hari, sometimes kayak ngopi aja. Kamu udah ngopi gitu, wah segernya sampai siang, gitu. Semangatnya sampai siang. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalau kalian suka, ada banyak lagi video-video saya yang lain yang seperti ini juga. Oke, sekian dan terima kasih.